Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jen dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Jen, Asep Maulana, Indah Ayu Wulandari, Meirat Nadiana, dan Tiara Novitasari. Dalam kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan materi ekonomi makro Islam dengan tema konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, definisi uang. Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional, ilmu ekonomi modern mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Dari dua definisi di atas, didapati bahwa uang pada zaman dahulu berfungsi sebagai alat tukar, sementara pada zaman modern, uang berfungsi sebagai alat bayar, baik untuk membayar barang, jasa, maupun hutang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sejarah uang. Sejarah uang sendiri secara pasti tidak diketahui kapan bermula, namun yang pasti pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu belum mengenal pertukaran. Karena pada setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Ringkasnya, seperti mereka mengusahakan sendiri kebutuhan mereka. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan zaman, manusia mendapati bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mendapatkan orang-orang yang mau saling menukarkan barang-barang sehingga muncullah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Setelah alat tukar ada, ternyata orang masih mengalami kesulitan, yaitu seperti barang-barang yang menjadi alat tukar itu tidak bisa dipecah menjadi pecah-pecahan, sehingga timbullah untuk menentukan harga dengannya serta menyimpan dan mengangkut uang yang berupa barang-barang tersebut. Kemudian, maka pada tahap selanjutnya muncullah uang logam. Logam dipilih karena mempunyai ciri-ciri antara lain yaitu memiliki nilai tinggi, digemari banyak orang, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, serta berdaya tahan lama dan tidak cepat rusak, serta mudah dipindahkan karena lebih ringan. Logam sendiri yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah emas dan perak, sehingga keduanya layak untuk dijadikan alat tukar. Setelah uang logam digunakan dalam jangka yang lama, timbullah kesulitan lain, yaitu bahwa uang logam emas dan perak itu karena jumlahnya yang terbatas, semakin kewalahan memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibuatlah uang kertas. Nah, uang kertas sendiri pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat tukar atau perantara transaksi. Nah, dengan demikian, uang kertas yang berlaku dan beredar pada waktu itu dipinjam 100% dengan emas dan perak yang disimpan di pandai emas dan perak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sejarah uang zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika memimpin umat, beliau memperlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uang yang digunakan oleh umat Islam adalah dinar emas Romawi dan dirham perak Persia tanpa mengubahnya. Sementara Khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan
adalah khalifah pertama yang mencetak dinar emas dan dirham perak dengan lambang Islami pada tahun 74 Hijriah untuk diberlakukan di negara Islam. Pemerintah Islam sesudahnya melanjutkan kebijakan pencetakan uang Islami ini. Tapi uang kertas mulai beredar dan berlaku di banyak wilayah Islam pada akhir Daulah Utsmaniyah sekitar tahun 1922. Istilah uang dalam literatur hukum Islam. Nukut menurut sebagian ulama adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan transaksi oleh masyarakat, baik berupa dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Zaman mempunyai beberapa arti, yaitu antara lain berarti nilai sesuatu dan harga pembayaran barang yang dijual. Arti lain zaman ialah uang emas dan perak. Fulus adalah logam dari tembaga yang diterima dan digunakan oleh masyarakat sebagai uang dan alat pembayaran barang-barang yang remeh. Kemudian sikah dipakai untuk dua arti berikut. Yang pertama yaitu stempel besi untuk mencap mata uang dan mata uang dinar dan dirham yang telah dicetak dan distempel. Umlah mempunyai dua pengertian berikut. Yang pertama, satuan mata uang yang berlaku di suatu negara, misalnya rupiah adalah umlah yang berlaku di Indonesia, dan yang kedua yaitu dinar adalah umlah di Yordania, dan mata uang dalam arti umum sama dengan nukut. Baik, saya Asep Maulana akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu manfaat dirham emas dan perak. Menyatukan umat Islam dengan dinar emas dan dirham perak, umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam beberapa negara kecil dan belum bisa disatukan dari segi politik akan dapat disatukan di dalam sistem moneter. Kesejahteraan umat Islam di banyak negara akan semakin meningkat dengan penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dan menyimpan harta. Membebaskan umat dari sistem bunga uang yang merupakan sistem perbankan. Membebaskan dari ketergantungan kepada dolar Amerika. Ketergantungan umat Islam kepada dolar Amerika dengan segala dampaknya akan hilang dengan pembelakuan dinar emas dan dirham perak. Lebih adil untuk semua, terutama untuk negara-negara berkembang. Penggunaan kembali dinar emas dan dirham perak lebih adil bagi umat Islam, umat manusia, terutama umat Islam yang notabene masih tinggal di negara-negara berkembang. Dengan menggunakan kembali dinar emas dan dirham perak, berarti kembali kepada praktik Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu fungsi uang. Uang dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang. Yang kedua, sebagai pengukur nilai. Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan dan menghitung besar dan kecilnya hutang. Yang kedua, sebagai penyimpan nilai. Uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang, seperti untuk membeli barang atau jasa, atau untuk persiapan di waktu sakit, atau untuk mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang dinar, emas, dan dirham perak sudah dipakai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpan nilai.
Apabila uang tersebut dari emas dan perak, yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil. Islam melarang jual beli dan hutang piutang dengan cara ribawi dan menimbun uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.